Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 10, teksnya ayat 32 sampai 52. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 32 sampai 34. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan terjadi atas dirinya. Kedua, ayat 35 sampai 45. Yakobus dan Yohanes meminta tempat duduk sebelah kanan dan kiri Yesus, dan murid-murid yang lain marahinya kepada mereka. Paragraf yang ketiga ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan seorang buta namanya Bartimeus. Kesimpulannya, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berkata tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan terjadi atas dirinya. Murid-murid Yesus merasa cemas, tapi tidak memahami. Jadi Yakobus dan Yohanes meminta tempat duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Tentu murid-murid yang dengar itu memarahinya. Tetapi Yesus mengajar lagi tentang tujuan dan prinsip Yesus yang melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Yesus menyembuhkan seorang buta namanya Bartimeus yang berkata, "Kasihanilah aku." Dia juga memanggil Yesus sebagai Raja dengan panggilan anak Daud. Dia memohon kepada Yesus akan dapat melihat. Akhirnya dia melihat dan mengikut Yesus sambil menanggalkan jubahnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus tetap mengajar tentang kematian dan kebangkitan yang akan terjadi atas dirinya, sekalipun murid-muridnya tidak mengerti dan merasa cemas. Kedua, Yesus lagi berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketiga, Yesus belas kasihan Bartimeus, seorang buta, dan menyembuhkan dia dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukan hanya menyembuhkan tubuh jasmaninya, dia juga diselamatkan nyawa pun juga. Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus merasa cemas dan merasa takut karena mendengar cerita Yesus tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Mereka tidak mengerti maksudnya. Namun Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta akan diperkenankan dengan duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Dan yang lain murid marah karena hal itu. Kedua, orang-orang yang ingin menjadi besar akan menjadi pelayan. Mereka yang ingin menjadi terkemuka juga akan menjadi hamba untuk semuanya. Ketiga, seorang buta namanya Bartimeus tetap berseru kepada Yesus, sekalipun orang-orang menegurnya supaya ia diam. Akhirnya dia maju kepada Yesus sambil menanggalkan jubahnya. Dia disembuhkan dan diselamatkan oleh iman. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, jangan mencari tempat yang tinggi. Jangan berharap menjadi orang besar. Melainkan tetap melayani dengan hati sebagai hamba. Yesus juga begitu. Bahkan kita harus begitu. Kedua, jujur di hadapan Tuhan tentang keinginan daging dan memohon lepaskan dari ini. Memang kita harus mengakunya, ya ada keinginan daging begitu besar, tetapi jujur dulu. Jangan memohon akan menghasilkan sesuai dengan keinginan jasmani. Ketiga, tetap berseru hanya kepada Tuhan, hanya akan belas kasihan, sekalipun orang-orang mengolok-olokkan Anda karena iman. Kalau begitu, PR praktik hari ini, introspeksi diri tentang memohon kepada Tuhan
dengan keinginan daging dan bertobatlah itu. Kemudian mencari kehendak Tuhan untuk hari ini. Dan untuk sendirinya hanya memohon kasihannya saja. Ya, kepada Tuhan hanya memohon kasihannya saja. Janganlah berdoa untuk tempat yang tinggi supaya menjadi terkemuka atau orang besar. Kalau itu kita malukan nama Yesus, itulah tidak cocok di hadapan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.